Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi di tahun 2024. Tadi kita sudah berbincang banyak sekali ya dengan Pak Saiful dan juga Mbak Mutia terkait dengan tema kita hari ini. Nah, kalau berbicara soal peran pemerintah sendiri seperti apa Pak Saiful dengan gejolak ekonomi di tahun sebelumnya dan juga ke depannya sendiri seperti apa melalui mungkin pembinaan untuk pelaku usaha sendiri ya Bapak ya? Ya. Pemerintah itu kan dia kan mempunyai beberapa fungsi begitu ya. Dia yang utama itu kan dia fungsi regulator gitu ya. Dia mengatur semua regulator tentang apa bisnis usaha, ini kan dia yang ngatur regulatornya. Misalnya aturan-aturan pajak, retribusi dan seterusnya, itu kan dia yang mengaturnya. Sehingga dengan demikian pemerintah ini ya memang sangat besar peranannya di dalam percepatan pertumbuhan bisnis. Jadi misalnya APBD gitu ya, APBN. Jadi APBN ini nggak boleh terlalu lama dia tahan-tahan, dia harus eksekusi sehingga uang beredar bisa ada, lapangan pekerjaan bisa terbentuk dan seterusnya gitu lah. Yang kedua, pemerintah kan punya tugas untuk menyiapkan infrastruktur bisnis itu. Misalnya begini, tentang pasar misalnya, pasar baru foto gitu ya, atau pasar panorama, pasar mana aja lah, gitu, pasar minggu gitu ya. Jadi tugas pemerintah itu membuat sarana pasar itu ya memang layak gitu loh. Jangan dibiarkan pasar itu becek, jangan biarkan pasar itu pengap gitu loh. Jadi dibuat itu infrastruktur dasar pasar itu sehingga jadi orang enak. Saya memang beberapa kali ngomong sama teman-teman, cobalah teman-teman di Bengkulu ini belajar misalnya belajar ke Jogja, belajar ke Bandung gitu. Yang disebut dengan pasar modern internasional itu, kalau di Bandung atau di Jogja itu tempat hall besar gitu ya. Jadi di dalamnya itu kan bersih, tertata dengan baik gitu ya. Di mana tempat ikan, di mana tempat sayur, di mana tempat daging. Ini kan kita ini saya nggak tahu lah gitu ya. Panorama itu lah ada tempat daging, ada tempat ikan, tapi nggak ada yang nungguin itu. Orang jualan di tengah jalan. Ya, Pak, nah, ngapain di jalan? Di dalam tuh ada gitu. Nah sekarang apa yang menyebabkan itu? Gitu. Jadi maksud saya peran pemerintah, dia pemegang regulator, dia pemegang fasilitator, ya semua dia harus ini gitu loh. Jadi peran pemerintah juga sangat besar dalam hal ini. Ya dia punya power gitu loh untuk. Nah lalu untuk pelatihan nih, ini pelatihan usaha ini kadang-kadang ya saya kan sering dengan teman-teman di koperasi di industrian untuk melatih itu cuman apa ya peluang paling banyak 30 1 tahun orang dilatih. Lah kebelo kata orang Bengkulu selesai pelatihan kok cuma 30 dalam setahun gitu ya. Paling tinggi dua kali dia pelajaran 60. Dinas koperasi, dinas perindustrian 60 orang. Sementara orang begitu banyak di Bengkulu ini. Baik, Bapak berarti memang intinya adalah harus memang diutamakan dari segi pelayanan dan juga tempat dan juga pelatihan ya bagi para pelaku usaha seperti itu. Ya. Baik, kalau dari Mbak Mutia sendiri seperti apa Mbak untuk mungkin pesan-pesannya kepada Mbak Mutia ini pernah ikut pelatihan nggak? Dan juga pelaku usaha sendiri.
Seperti apa Mbak Mutia? Aku nih harapannya sebagai pelaku usaha ya, semoga pemerintah itu semakin giat membantu kami para pelaku usaha baik dalam segi dana ya kan, mungkin tidak diribetkan dalam hal minjam meminjam gitu kan, ataupun misalnya bagi yang belum melakukan usaha mungkin dipermudah untuk dalam hal minjam meminjam, misalnya mungkin ada yang catatan, ada yang di blacklist atau susah dalam hal meminjam, mungkin KUR itu gampang loh Mbak. punya solusi, ya itu Mbak. KUR itu gampang loh. Tapi Mbak Mutia mengharapkan bahwa itu dipermudah bagi Iya, para pelaku usaha. maksudnya itu Ya, Mbak Mutia. untuk yang bagi yang belum gitu Baik. kan, atau untuk yang ingin membuka usaha juga diberikan pelatihan-pelatihan sesuai usaha apa yang mereka inginkan, misalnya pengen usaha makanan mungkin. Dan untuk pelatihan semoga yang dari sektor pemerintah kan nggak bayar, kan banyak yang melakukan pelatihan itu kan biasanya dari sektor swasta ya kan, mereka pasti akan melakukan uang pembinaan itu pasti ada kita bayar gitu. Nah yang itu diharapkannya semoga kami itu nggak bayar untuk melakukan pelatihan Baik. gitu kan. Nah, Kita harapkan semoga permasalahan yang terjadi terkait dengan Tapi kalau kepelatihan di UKM Bengkulu di sendiri ya, Pak, koperasi ya? itu nggak ada yang bayar loh Bu. Nggak ada yang Baik, bayar. kita Saya harapkan semoga pelatihnya. permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini bisa menjadi peluang ya, seperti kata Bapak tadi ya, tantangan bisa menjadi peluang untuk kita, untuk baik itu dari pelaku usaha maupun untuk memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Terima kasih Bapak, saya ucapkan terima kasih, dan juga Mbak Mutia, mohon maaf atas keterbatasan waktunya Pak. Nanti kita diskusi lagi di lain kesempatan ya Pak. Selamat sore dan terima kasih. Baik pemirsa, demikian Berendo pada edisi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.